catatan akademik tokoh publik seringkali menarik perhatian. Di Indonesia, muncul pertanyaan terskripsi Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi. Beliau menyelesaikan studinya di Universitas Gadjah Mada, sebuah universitas ternama di Yogyakarta. Pertanyaan utamanya adalah mengenai waktu skripsinya diunggah ke sistem digital universitas. Banyak orang bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi pada tahun 2019, bertahun-tahun setelah kelulusannya pada tahun 1985. Keterlambatan ini memicu diskusi dan perdebatan publik yang menuntut adanya penjelasan. Isu ini menjadi perhatian karena catatan digital kini sudah umum. Ketika skripsi Presiden Jokowi muncul di Perpustakaan Digital UGM, PTD UGM, jauh lebih lambat dari perkiraan. Hal ini tentu menimbulkan dugaan. Beberapa pihak bertanya-tanya apakah ada alasan khusus atas keterlambatan unggahan ini. Minat publik terhadap masalah ini menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas dari institusi akademik mengenai praktik pengarsipan mereka. Universitas UGM memberikan pandangannya, menjelaskan kebanggaannya terhadap alumnusnya. Aparat penegak hukum, khususnya Bareskrim Polri, juga turut terlibat. Universitas Gadjah Mada memiliki tempat penting dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Ketika seorang alumnus mencapai puncak kepemimpinan nasional, menjadi presiden, ini adalah momen kebanggaan besar bagi universitas. UGM, khususnya Fakultas Kehutanan tempat Jokowi menempuh studi, merasa sangat terhormat. Mereka ingin menyoroti pencapaian lulusan istimewa mereka. Menurut penjelasan yang diberikan, pihak administrasi universitas memutuskan untuk memprioritaskan pengunggahan skripsi Presiden Jokowi. Mereka melihatnya sebagai cara untuk merayakan statusnya sebagai alumnus yang telah menjadi kepala negara. Keputusan ini berarti skripsinya mungkin diproses dan disediakan secara digital lebih dulu dibandingkan skripsi lain dari era yang sama. Tindakan ini dilihat secara internal sebagai penghargaan atas pencapaiannya dan cara untuk menghubungkan dasar akademisnya di UGM dengan pengabdiannya di kemudian hari. Proses digitalisasi arsip akademik adalah pekerjaan besar bagi universitas manapun, dan UGM bukanlah pengecualian. UGM baru mengakuisisi dan mulai menerapkan sistem ini pada tahun 2010. Ini menandai dimulainya proyek jangka panjang untuk mengubah dokumen akademik fisik, termasuk skripsi dan disertasi ke dalam format digital. Mengingat banyaknya lulusan selama puluhan tahun dan volume dokumen yang sangat besar, ini bukanlah tugas yang dapat diselesaikan dengan cepat. Presiden Jokowi lulus pada tahun 1985, yang berarti skripsinya, dalam proses normal berdasarkan urutan waktu, mungkin belum didigitalisasi. Kenyataan bahwa proses digitalisasi secara umum baru mencapai arsip-arsip dari 1950-an pada tahun 2025, memberikan konteks yang penting. Pengunggahan skripsi S1 Presiden Joko Widodo ke sistem PTD UGM pada tahun 2011, jauh sebelum proses digitalisasi umum mencapai alumni dari tahun 1985, memang merupakan kasus khusus. Menurut keterangan dari Bareskrim Polri, skripsi Presiden Jokowi adalah satu-satunya skripsi dari Fakultas Kehutanan UGM bertanggal sebelum tahun 1990 yang diunggah lebih awal. Alasan utama yang disebutkan untuk prioritas ini adalah kebanggaan UGM memiliki alumnus yang menjadi Presiden Indonesia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa skripsi itu sendiri sebenarnya sudah didigitalisasi lebih awal, sekitar tahun 2016, dan kemudian baru diunggah ke sistem PTD UGM pada tahun 2019. Tindakan memprioritaskan skripsi tertentu ini bukanlah hal yang sepenuhnya tidak lazim bagi institusi yang ingin menyoroti karya alumni yang sangat terkemuka. PTD UGM, atau Perpustakaan Terpadu Digital UGM, adalah platform inti dalam upaya Universitas Gadjah Mada untuk memodernisasi layanan perpustakaannya. Sistem perpustakaan digital terpadu ini didirikan untuk mengelola dan menyediakan akses ke koleksi besar materi akademik dan penelitian universitas dalam format digital. Penerapannya, yang dimulai sekitar tahun 2010, merupakan perubahan besar menuju penggunaan teknologi digital untuk penyebaran dan pelestarian informasi. Tujuan utama PTD UGM adalah untuk meningkatkan kemudahan akses terhadap sumber daya ini bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dalam beberapa kasus masyarakat umum. Bagi institusi besar dan bersejarah seperti UGM,
Dengan puluhan tahun akumulasi pengetahuan, PTD UGM adalah alat penting untuk mengelola warisan intelektualnya dan mendukung kegiatan akademik yang sedang berlangsung. Mengembangkan dan mengisi sistem semacam itu adalah proses yang berkelanjutan dan rumit. Meskipun arsip digital seperti PTD UGM bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, universitas sering menerapkan kebijakan khusus mengenai siapa yang dapat melihat dokumen tertentu dan sejauh mana. Universitas Gadjah Mada tidak berbeda dalam hal ini. Universitas memegang kendali atas akses ke arsip digitalnya, termasuk koleksi skripsi dan disertasi. Ini berarti tidak semua dokumen yang diunggah ke sistem PTD UGM secara otomatis tersedia untuk dilihat publik secara penuh. UGM memiliki kebijakan internal sendiri yang menentukan tingkat akses yang diberikan untuk berbagai jenis materi dan kelompok pengguna. Keputusan mengenai apa yang akan dipublikasikan dan apa yang akan dibatasi dianggap sebagai urusan internal universitas. Pertanyaan seputar keterlambatan unggahan skripsi Presiden Jokowi bagi sebagian pihak dikaitkan dengan keraguan yang lebih luas tentang keaslian kualifikasi akademiknya, khususnya ijazah S1-nya. Menanggapi spekulasi publik tersebut, dan setidaknya satu laporan resmi, Bareskrim Polri, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan penyelidikan. Penyidikan dimulai setelah adanya laporan yang diajukan oleh beberapa orang yang menduga adanya kemungkinan ijazah palsu. Direktorat Tindak Pidana Umum Dipidum Bareskrim Polri ditugaskan untuk menyelidiki tuduhan ini. Tujuan mereka adalah untuk menentukan apakah ada dasar faktual atas klaim ijazah palsu dan apakah telah terjadi tindak pidana. Hal ini melibatkan pengumpulan bukti, wawancara dengan pihak terkait, dan melakukan pemeriksaan forensik. Bareskrim Polri melakukan proses yang detail dan teliti untuk memverifikasi keaslian ijazah S1 Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada. Penyidik tidak hanya mengandalkan kabar angin atau salinan, mereka mencari dokumen asli. Menurut Dirtipidum Brigjen Juhandhani Raharjo Puro, polisi mendapatkan ijazah asli Fakultas Kehutanan UGM, nomor /20, yang diterbitkan untuk Joko Widodo dengan nomor induk mahasiswa N681 KT. Ijazah ini secara resmi tertanggal 5 November 1945 sesuai dengan tahun kelulusannya. Untuk lebih memastikan keasliannya, penyidik menggunakan analisis perbandingan. Mereka tidak hanya memeriksa ijazah Presiden Jokowi secara terpisah. Sebaliknya, mereka juga mendapatkan ijazah asli dari 3 teman sekelasnya yang lulus dari fakultas yang sama, Fakultas Kehutanan UGM, sekitar waktu yang sama. Hasil dari pengujian laboratorium yang ketat ini bersifat meyakinkan. Penyelidikan terhadap skripsi dan ijazah S1 Presiden Joko Widodo telah menghasilkan penjelasan yang jelas dan temuan yang terverifikasi. Universitas Gadjah Mada menjelaskan bahwa ini adalah tindakan yang disengaja, didorong oleh kebanggaan institusi karena memiliki alumnus yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Administrasi universitas memilih untuk memprioritaskan digitalisasi dan pengunggahan skripsinya, menjadikannya kasus khusus di luar pemrosesan arsip secara kronologis yang reguler. Lebih lanjut, kekhawatiran mengenai keaslian ijazah S1 Presiden Jokowi telah diselidiki secara menyeluruh oleh Bareskrim Polri. Direktorat Tindak Pidana Umum mendapatkan ijazah asli dari UGM dan melakukan pemeriksaan forensik yang ekstensif. Tes ini melibatkan perbandingan ijazah Presiden Jokowi dengan ijazah 3 orang seangkatannya dari fakultas yang sama. Hasilnya secara tegas menunjukkan bahwa ijazahnya identik dalam hal bahan, cetakan, dan tinta dengan sampel yang telah diverifikasi. Penjelasan ini memberikan jawaban yang komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan yang telah beredar, sekaligus menegaskan keabsahan kredensial akademik Presiden Jokowi dari Universitas Gadjah Mada.